Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu kader dari Banteng kedapatan keciduk membela koruptor kakap yang sekarang paling dicari negara, yakni Riza Khalid dan juga anaknya. Loh, kok bisa dibela? Kok Anda membela? Apakah ada aliran dari atas ke bawah nih? Dan lagi, ada buzzer dari Banteng lagi-lagi membuat pernyataan yang sangat mengejutkan, di mana dia bilang kalau Pak Jokowi lah yang katanya meresmikan Bandara IMIP. Waduh, kalau nggak serang Jokowi nggak makan nih. Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya video di mana ini dari dokumen Wikileaks yang konon kabarnya ya, diduga SBY dan Megawati ini terlibat sebuah skandal korupsi kelas kakap. Waduh, benarkah demikian? Nanti kita simak videonya. Karena yang terpenting, ini mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Kagama Jakarta, keluarga alumni mahasiswa UGM yang ada di Jakarta, itu akan mendesak UGM untuk mencabut gelar ataupun strata dari Roy Suryo, Rismon, dan Tifa karena sudah dianggap mempermalukan UGM. Dan sepertinya Kagama UGM Jakarta akan menggeruduk Roy Suryo CS. Waduh, benarkah demikian? Nanti kita simak videonya. Dan terakhir, ada video di mana Ahmad Kosinudin, kuasa hukum dari Roy Suryo, di atas mimbar masjid di hari Jumat, dia ceramah dengan sedikit menyerang Faisal Assegaf dan menyindir-nyindir orang yang minta damai. Waduh. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Janganlah dikriminalisasi seperti ini. Jangan karakternya dibunuh, bos. Kalau ini orang kemarin ngebela Hasto Kristianto dengan narasi kriminalisasi, gue masih bisa maklum lah ya. Karena kan ya memang sebagai kader Banteng, sebagai anak buah Hasto Kristianto, ya tugas dan kewajibannya kan membela bosnya mati-matian gitu ya kan. Tapi ini yang jadi pertanyaan gue nih, ini kenapa sekarang ngebela mafia migas? Ngebelain anaknya Riza Khalid, sang mafia migas yang puluhan tahun tak tersentuh hukum. Kok bisa? Ada apa ini? Ada kepentingan apa ini? Kok malah ngebela mafia migas itu? Kenapa? Orang-orang munafik yang pada mulanya seolah-olah mereka ada di barisan perjuangan. Lalu mulailah mereka menghembuskan keraguan-raguan dalam perjuangan. Asik. Membungkus suatu tindakan yang fasik dengan suatu tindakan seolah-olah itu kemuliaan. Menarasikan perdamaian antara al-haq dan al-batil. Mencoba memisahkan antara kebenaran dengan kebaikan itu, mencampurnya kemudian dibungkus dalam suatu narasi yang seolah-olah ini kebajikan. Menakut-nakuti para pejuang, menghembuskan keraguan-raguan akan kemenangan, dan terus berusaha menutupi kezaliman. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi. Dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Waduh, drong, aduh. Dengan percaya dirinya ya kan. Ini video ketika peresmian Bandara IMIP, teman-teman. Ada nggak Pak Jokowi di situ? Ada nggak Pak Jokowi di situ, Drong? Jangan cuma rambut yang dipanjangin, otak sama pikiran itu dipanjangin juga dong. Dibikin subur juga dong. Aduh. Mana Pak Jokowi? Mana? Kok nggak ada Pak Jokowinya? Apa Pak Jokowi ngumpet? Pak Jokowi dibilang meresmikan bandara ya kan, bandara ini. Itu dia melanggar kode etik daripada seorang lulusan dari UGM. Apakah ada sanksi bahwa jika ada Kagama dalam ini yang melanggar dalam hal suatu perjanjian alumni ya untuk menjaga baik kampus, itu ada rencana sanksi gitu? Ada, seperti yang sudah terjadi kepada Amin Rais. Oh, Amin Rais sanksi ya? Sudah, dia dipecat. Jadi dia dicabut gelarnya. Dia tidak lagi menjadi lulusan Kagama. Roy Suryo juga sama harus dicabut. Harusnya rektor UGM harusnya mencabut gelar dia. Hanya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon itu kan alumni dari UGM juga. Iya, harusnya begitu. Karena mereka sudah mempermalukan alma maternya.
Nah, dengan melihat bahwa soal pembuktian ijazah ini tadi Ibu mengatakan bahwa ijazah itu kan asli dinyatakan oleh pihak kampus ya. Iya. Dengan laporan pihak kepolisian, dengan riak-riak yang terjadi oleh Roy Suryo ini, apa tanggapan Ibu? Sebenarnya menurut saya, Roy Suryo ini bukan ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak boleh ya menyiarkan sesuatu yang dia belum yakini betul. Betul. Seorang ilmuwan harusnya meneliti dulu secara forensik, meneliti dulu. Padahal sudah diteliti oleh Bareskrim bahwa itu asli dari tintanya. Bareskrim sendiri sudah menyatakan loh. Apalagi masalahnya di mana? Kenapa dia selalu ngotot bahwa itu palsu? Berarti dia meragukan Bareskrim. Rektor UGM sudah menyatakan itu asli. Dia tetap bilang palsu. Berarti dia meragukan UGM. Dia mau meragukan siapa lagi? KPU. Meragukan siapa lagi? Meragukan Pertanyaan negara saya, sih. sebenarnya siapa yang dalang di balik dia? Siapa yang bohir dia? Siapa yang bayar dia? Nah, Sehingga itu dia yang penting, Bu. nekat melakukan hal ini. Informasi yang dikeluarkan oleh situs anti kerahasiaan Wikileaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia menyebut bahwa Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati terlibat. Berita tersebut muncul pertama kali di situs media online sindonews.com. Sindonews.com pada hari Rabu kemarin menampilkan berita dengan judul Ungkap Dugaan Korupsi, Wikileaks sebut SBY dan Mega. Berita tersebut mengutip situs anti kerahasiaan Wikileaks yang merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ikut disebut Wikileaks. Menurut dokumen Wikileaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi-juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh dan pemimpin Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu. SBY dan Megawati diduga terlibat korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia dan Note Printing Australia. Menurut Wikileaks, karyawan dari kedua perusahaan itu diduga menyuap para pejabat Indonesia untuk memenangkan kontrak pencetakan uang kertas. Wikileaks merasa heran dengan media-media termasuk media Australia yang tidak mempublikasikan kasus ini. Kendati demikian, dokumen itu tidak merinci keterkaitan SBY dan Mega secara detail dalam kasus proyek pencetakan uang kertas itu. Selain SBY dan Mega, mantan menteri di era Megawati yaitu Laksamana Soekardi juga disebut Wikileaks. Inilah bentuk Candi Hambalang, mega proyek yang menjadi saksi bisu peninggalan koruptor Indonesia. Bentar. Tadi sudah ada dokumen Wikileaks mengenai dugaan keterlibatan dari Pak SBY dan Ibu Megawati. Dan ini Candi Hambalang, peninggalan Bapak SBY. Di lahan seluas 32 hektar, komplek Hambalang ini sejatinya akan dijadikan sebagai sekolah nasional khusus atlet dengan berbagai sarana olahraga. Namun yang terjadi, proyek itu malah dijadikan bacakan para pejabat untuk memperkaya diri sendiri. Anggaran yang semula mencapai 125 miliar membengkak menjadi 2,5 triliun. Dan yang paling miris adalah mega proyek itu ternyata dibangun di atas tanah yang rapuh dan rawan longsor. Terbukti ada dua gedung yang telah ambles pada tahun 2011. Namun hal itu diabaikan sejak awal. Ini jugalah yang menjadi alasan pembangunan Hambalang sulit untuk dilanjutkan. Roy, kamu itu Roy, apa kelewatan Roy? Nggak sesuai mantan menteri kayak gitu. Penghina, pelawan, pemberontak, nggak bagus. Malu saya melihat kamu Roy. Nggak ada yang dukung kok. Orang pada kesel sama kamu, nggak ada yang memuji kok itu, ya banyak konglomerat kayak Pak Haritano aja ngaku itu nggak tamat SMA, Pakit C, nggak ada yang persoalkan dia jadi orang kaya, kemampuannya dong, ya kan? Kalau Pak Tom Winata, konglomerat hebat, bisa menciptakan jutaan tenaga kerja, nggak ada yang persoalkan ijazah, terang-terangan dia mengatakan saya cuma tamat SD, bisa membaca, yang penting kan peradaban. Sekarang orang jelas-jelas kuliah, ada teman kuliahnya UGM mengatakan, ya kok lu dihina-hina gitu. Sombong banget gitu. Sombong banget terus Suryo. Ya. Itulah kalau orang jadi menteri dikira terlalu pintar, akhirnya jadi menteri, akhirnya begitu menjadi menteri merasa pintar banget gitu.
Akhirnya tersangka deh. Akhirnya penjara ya. Oke, mungkin. Tapi saya nonton sendiri videonya dan saya harus katakan memang Pak Jokowi dalam konteks ini korban hoax. Karena videonya mengatakan bahwa Pak Jokowi meresmikan bandara ini, padahal kan tinggal di browsing 23 Desember 2018 memang Pak Jokowi meresmikan bandara Maleo yang sama-sama ada di Morowali. Tapi memang ini itu menurut saya kita harus clearkan dulu bahwa Pak Jokowi meresmikan kawasan ini itu iya di 2015. Dan itu yang tersebar videonya dan ya? Itu yang kemudian orang ada spanduknya bahwa Pak Jokowi datang ke kawasan industrial IMIP. Oh betul. Jadi dicampur adukan 3 info. Yang pertama Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu 2015 betul. Pak Jokowi juga memang meresmikan yang namanya Bandara Maleo itu 2018 betul. Tapi caption yang dibuat itu seakan-akan Pak Jokowi meresmikan bandara di IMIP. Itu clear. Betul. Jadi menurut saya yang harusnya berbenah adalah manajemen pemerintahan Pak Prabowo, baik koordinasi antar menteri ataupun bahkan koordinasi di dalam kementerian teknis yang bersangkutan sehingga kemudian tidak terkena dampaknya kemana-mana dan jadinya jadi bola liar. Ya paling baik adalah konferensi pers antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Perhubungan. Jangan sampai kelihatan wibawa bukan pemerintahan, bahkan Presiden Prabowo itu menjadi jelek karena ada seakan-akan perbedaan sikap antar dua kementerian, bahkan antara menteri dengan wakil menteri. Itu catatan khusus. Jadi sorry dalam konteks ini saya kasihan dengan Pak Jokowi, nggak ada kaitannya dan ke bawah-bawah. Ini benar-benar hoax kalau menurut saya. Giliran saya sabar dong, Bapak semangat banget, ada masalah apa di rumah Pak? Waduh. Itu nggak bisa begitu dan jok yang cerdas intelektual tidak melahirkan korban. Hai jok, Profesor hai pembenci. intelektual. Ini penting. Tadi perdebatannya soal sistem dan budaya. Saya percaya sistem yang membentuk budaya. Saya ambil contoh gini, zaman Ahok, Jalan Sabang, parkiran itu pakai tap, bayar. Mesin. Rapi. Dari yang tadinya budaya parkir liar, karena Ahok bilang, mulai sekarang di Jalan Sabang semua yang parkir harus bayar di mesin. Nggak ada yang berani kabur-kabur. Saya pun ikutan bayar, ditaruh di di wiper. Karena dari Ahok langsung memastikan ke juru parkir di situ bayar. Kalau 2 jam bayar 2 jam. Kalau cuma sejam bayar sejam. Rapi. Ahok hilang, berantakan lagi. Siapa yang datang? Sistem. Itu baru kecil tuh ya, jalan. Oke. Sabar, satu lagi Pak. Ngomong mulu Bapak nih. Sabar. Profesor pembenci. Iya, saya bilang ngomong aja. Iya, satu lagi. Ngomong aja. Sabar, kan ini giliran saya Pak. Kan ini giliran saya, sabar dong. Bapak semangat banget, ada masalah apa di rumah Pak? Ada masalah apa di rumah? Kita simak sesaat lagi. Dipermalukan loh, ada masalah apa di rumah? Selain itu, satu lagi. Nggak ada masalah di rumah, lo yang punya masalah. Iya, saya jadi ada masalah. Merdeka kok, jangan bawa-bawa pribadi. Anda bilang itu sudah masalah pribadi. Ngamuk dia lo. Nggak boleh begitu. Ngamuk lo. Iya, Nggak boleh. Biar cair aja Pak. Enggak. Dari tadi serius banget Pak. Jok itu nggak bisa begitu dan Jok yang cerdas intelektual tidak melahirkan korban. Hai Jok, hai intelektual. Hey Joe, hey intelektual. Satu lagi menurut saya. Contohnya nih. Contohnya kayak gini nih, sistem. Dulu kereta api berantakan. Orang naik di atas. Nggak bayar. Jonan datang. Diberesin. Narasi itu juga disampaikan kepada Pak Prabowo. Setiap kali Pak Prabowo sejalan dengan Pak Jokowi, tuduhannya Pak Prabowo di bawah kendalinya Pak Jokowi. Setiap kali Pak Prabowo membela Pak Jokowi, tuduhannya adalah Pak Prabowo dikendalikan oleh Jokowi. Ini penilaian julid. Dan itu merendahkan Presiden Prabowo. Hari ini semua infrastruktur kekuasaan pasti di bawah Presiden yang sedang berkuasa. Bukan di bawah siapa-siapa. Kan kalau misalnya Pak Jokowi juga bisa melakukan itu, berarti dulu Pak SBY juga bisa melakukan itu kan? Berarti juga Ibu Mega bisa melakukan itu kan? Tapi kan enggak. Begitu seseorang selesai dalam jabatan, maka yang mengendalikan pemerintahan adalah orang yang memimpin dan berkuasa pada saat itu. Kita harus sadar itu. Tuduhan-tuduhan ini lebih kepada tuduhan frustasi aja. Begitu maunya nggak kesampaian, maka orang yang berkuasa dituduh di bawah kendali orang lain. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, Bapak Yunarto Wijaya yang biasanya mengkritik habis-habisan Pak Jokowi, kali ini beliau membela Pak Jokowi karena menjadi korban hoax. Yang ya sekarang kalau kita lihat kan, memang ada spanduk-spanduk selamat datang Pak Jokowi di IMIP, ya kan.
Tapi itu spanduk selamat datang Pak Jokowi bukan untuk meresmikan Bandara IMIP. Dan ini yang digoreng-goreng oleh gerombolan pembenci, ternak banteng, ternak onta. Itu yang digoreng sama mereka. Termasuk si gondrong tadi tuh, yang rambutnya panjang, otak sama pikirannya nggak panjang, nggak subur gitu ya kan. Dibilang Pak Jokowi yang meresmikan Bandara IMIP. Aduh. Otak tuh ya kadang perlu dibersihkan dengan hal-hal baik yang positif. Jangan kebencian mulu isinya. Jangan. Ataukah mungkin bukan otaknya yang penuh dengan kebencian, tapi hatinya sudah dipenuhi kebencian. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya itu kebencian semua, teman-teman. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Dapat informasi satu langsung digoreng. Dan benar tadi kata Bang Yunarto, kalau ya koordinasi antar lembaga ini perlu ditingkatkan sepertinya. Lagi-lagi komunikasi yang menjadi persoalan dari pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini ya satu ngomong negara dalam negara, inilah itulah, tendensinya itu negatif. Tapi ternyata Bandara IMIP itu terdaftar di Kementerian Perhubungan, terregister. Dan ini kan bandara khusus yang ada di perusahaan. Sama mungkin bandara yang ada di perusahaan-perusahaan tambang yang lain. Seperti perusahaan tambang yang lain, teman-teman. Yang di Papua itu, Freeport. Itu kan ada bandara khusus tuh untuk tambang. Itu kan ada yang begitu-begituan. Kenapa IMIP cuma yang dipersoalkan? Apakah karena Pak Jokowi pernah meresmikan IMIP gitu ya kan? Ini kan konyol. Aduh, saya heran ya. Dan tadi salah satu kader dari Banteng membela anak Riza Khalid. Kok bisa begitu? Ada apa ini? Apakah ada aliran air dari atas ke bawah? Air terjun dong. Aduh. Dan tadi dokumen Wikileaks mengenai dugaan keterlibatan SBY dan Megawati. Dan sepertinya ini sudah dibantah juga ya, karena ini berita lama ternyata, teman-teman. Ketika Pak SBY masih menjabat sebagai presiden. Dan ya mungkin inilah imbas dari isu-isu yang menyeret Demokrat, menyeret AHY, menyeret SBY dalam pusaran kasus ijazah Pak Jokowi. Makanya netizen kembali membuka-buka jejak rekam, kembali membongkar bagaimana keterlibatan orang-orang ini dalam isu korupsi, ya kan? Jadi netizen, ya respon dari netizen ya spontan dan bisa juga mereka dapat ya. Lincah sekali netizen ini. Dan bagaimana tadi Hambalang, waduh. Harusnya itu sudah menjadi masa depan atlet Indonesia dulunya ya kan. Sekolah olahraga gitu, khusus untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Tapi mangkraknya luar biasa, jadi candi. Dan tahu nggak kalian, ada orang-orang yang dulunya ketika Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya mengatakan bahwa wah nanti tuh IKN akan jadi candi. Ya, dia ini mau menyamakan IKN dengan Hambalang. Waduh, IKN itu belum ada indikasi korupsinya, bos. Hambalang, waduh, carut marut korupsinya. Banyak sekali orang terseret. Jadi tolong, jangan disama-samakan Hambalang dan IKN. Beda, bos. IKN pekerjaannya berlanjut terus. Istana Wapres sudah mau jadi. Jadi nanti Wapres akan berkantor di sana. Konon kabarnya tahun depan, teman-teman. Entah itu 2027 atau 2028. Yang jelas nanti Wapres akan berkantor di IKN. Ini kan keren. Hambalang, waduh. Berlumut, udah rubuh. Jadi rumah hantu ya kan. Aduh. Tapi gimana menurut kalian tentang Ahmad Kozinudin yang ceramah Jumat loh. Luar biasa kawan ini. Ceramah Jumat, teman-teman. Waduh, menyinggung-nyinggung Faisal Assegaf yang katanya seolah-olah menarasikan kebijakan, hal-hal yang bijak. Waduh, berantem ya lah kalian sesama pembenci. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.